Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Kamilin, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 28B Kabupaten Bondowoso. Kami akan mempraktikkan kucing supervisi akademik dalam tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Baik, saya perkenalkan diri, saya Farah sebagai pengamat dan rekan saya di sebelah kanan, Saya Nurdina Kamelia sebagai coach. dan sebelah kiri saya. Dan saya Mari Fitraningsi sebagai kucing. Kami akan melakukan praktek ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dina. Assalamualaikum. Pagi Bu Farah, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Farah. Alhamdulillah ya Bu Dina. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, telah mengganggu waktunya Bu Dina. Iya, enggak Bu, saya kebetulan lagi lowong ini. Oh, lagi kosong ya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Bu, saya akan melakukan praobservasi terkait proses kucing yang akan dilakukan oleh Bu Dina dan juga Bu Mary. Di sini Bu Dina bertindak sebagai coach ya, dan Bu Mary sebagai kucingnya ya. Nah, sebelum itu Bu, sebelum melakukan praktek kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Jadi harapan saya dalam proses nanti Bu Dina akan memiliki prinsip dari seorang coach gitu ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Dina sudah memiliki kompetensi itu ya Bu dari kucing, yaitu present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan mengaplikasikan teknik rasa ya Bu. Iya Bu, iya. Oke baik, saya berharap nanti proses percakapan Bu Dina dan Bu Mary tidak lupa menerapkan alur tirta, yaitu berisi tujuan, rencana aksi, tanggung jawab, begitu ya Bu? Iya, iya siap Bu. Dari hal-hal tersebut itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan saat mengamati proses kucing Bu Dina dan Bu Mary. Bisa dipahami? Paham Bu, siap. Oke, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dina, boleh? Boleh Bu, monggo. Untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing nanti? Untuk proses kucing nanti saya dengan Bu Mary yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif Bu, kemudian ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot juga di dalam proses kucing nanti. Oh baik Bu, jadi ada dua hal ya, ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Untuk kompetensi yang dikembangkan mungkin bisa dijabarkan secara spesifik ya Bu. Kira-kira kompetensi yang mana nih Bu? Yaitu tadi saya yang cenderung lebih spesifiknya menjadi pendengar yang aktif, untuk Bu Mary selaku kucing saya. Jadi saya nanti ingin menggali potensi Bu Mary sebagai kucing, apa itu, bagaimana dia menyelesaikan masalah terhadap muridnya. Oke Bu Dina, jadi kedua indikator ketercapaian yang Bu Dina inginkan itu yang mana? Menjadi pendengar yang aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Kemudian Dina, yang tiga prinsip tadi itu Bu Dina sudah menyampaikan kompetensi yang spesifik ya yang akan Ibu kembangkan. Untuk yang pertanyaan kedua nih Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan? indikator yang ingin saya capai dengan Bu Mary ini nanti dalam percakapan
coaching kami yaitu menemukan kompetensi Bu Mary untuk memecahkan masalahnya, Bu. Oh, baik-baik. Oke, Bu. Kalau begitu sekian ya, Bu, untuk pra-observasinya. Sebelum melakukan proses ini, semoga Bu Dina dan Bu Mary dapat melakukan proses coachingnya dengan baik ya, Bu. Ya, terima Kami- kasih. Saya persilahkan, Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabar hari ini Bu Mary? Alhamdulillah sehat Bu Dina, dan sepertinya kita sebagai guru memang wajib selalu sehat ya Bu Dina ya. Alhamdulillah, iya, Bu Dina sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Mary. Nah, baik Bu Mary, kita kemarin sudah saling sepakat untuk bertemu hari ini. Betul. Nah, kira-kira apa tujuan Bu Mary hari ini dalam percakapan coaching hari ini, untuk apa Bu Mary? Jadi gini Bu Dina, sebenarnya tujuan saya mengajakin Bu Dina ngobrol itu ada kekhawatiran yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Dina. Lebih tepatnya ketika pembelajaran saya di kelas 6. Iya. Oh, boleh saya tahu itu apa Bu Mary? Iya, jadi kekhawatiran saya itu adalah ketika saya di kelas 6 itu Bu, ketika pembelajaran anak-anak ini kesannya menurun Bu Dina semangat belajarnya. Mereka itu kurang berantusias gitu Bu ketika pembelajaran. Mereka itu hanya meletakkan kepala di meja. Jadi kan saya mengiranya anak-anak ini bosan atau capek atau gimana. Itu Bu Dina yang saya khawatirkan akhir-akhir ini. Kemudian apa harapan Bu Mary kepada murid itu sebenarnya? Sebenarnya harapan saya kepada murid itu mungkin sama ya Bu, seperti guru-guru lain. Saya itu menginginkan murid-murid itu antusias dalam belajar, murid-murid itu semangat dalam pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya malas-malesan gitu loh Bu Dina. Oh gitu ya Bu ya. Nah, dari kondisi murid yang seperti itu Bu, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Mary harapkan? Kalau ditanya tentang kondisi ideal yang diharapkan, mungkin gambaran secara umum sama seperti guru-guru yang lain. Jadi saya itu menginginkan kondisi kelas yang aktif Bu Dina tentunya. Jadi di situ ada diskusi antara guru dan murid, murid dan murid, seperti itu. Lalu mungkin saya ingin menghidupkan suasana kelas gitu loh Bu Dina, agar matematika itu keluar dari sudut pandang anak-anak yang katanya matematika itu mengerikan Bu Dina. Oh gitu ya Bu ya. Iya, jadi kan anak-anak itu sudut pandang anak-anak itu berpikiran kalau matematika itu susah, matematika itu mengerikan gitu kan Bu Dina. Iya memang Bu Mary, memang matematika memang dikenalnya begitu ya. Betul. Iya, jadi seperti kayak momok ya, belum mengenal matematika lebih dalam sebenarnya. Betul. Ya, berarti kan kesimpulannya itu Bu Mary ingin memperbaiki numerasi anak itu ya. Betul sekali. Kira-kira di level keberapa Bu Mary ingin meningkatkan numerasi anak itu, di level keberapa Bu? Kalau ditanya tentang level, mungkin saat ini ketika permasalahan yang saya hadapi ini mungkin masih di level 5 ya Bu Dina ya. Saya itu ingin meningkat di level 9 gitu Bu Dina. Paling enggak meskipun tidak sempurna tapi hampir mendekati sempurna gitulah. Oh gitu ya Bu, oke. Kira-kira Bu Mary apa yang akan lakukan, target Bu Mary untuk memperbaiki anak yang seperti itu? Mungkin rencana yang akan saya lakukan itu Bu Dina, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Bu. Karena mungkin kemarin-kemarinnya ketika pembelajaran itu pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton Bu Dina. Jadi biasanya saya akan menggunakan metode ceramah tuh Bu Dina. Jadinya anak-anak itu mungkin merasa jenuh, bosan kok Bu Mary, padahal matematika kok ceramah terus ya. Mungkin anak-anak itu mikirnya seperti itu. Lalu mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berbasis game Bu. Mungkin kan anak-anak itu biasanya suka ya Bu ya kalau nge-game. Jadi daya saing atau berkompetisinya anak-anak itu muncul gitu Bu. Jadi Bu Mary itu ingin meningkatkan metode pembelajaran matematikanya agar lebih menyenangkan, begitu ya Bu Mary? Betul. Agar anak-anak juga
lebih antusias dalam pembelajaran matematika itu, Bu. Oh begitu, baik. Kira-kira kedepannya Bu Mary apa yang akan Bu Mary rencanakan? Untuk rencana ke depan itu mungkin saya akan seperti yang sudah saya katakan barusan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, yang kreatif dan inovatif seperti itu. Atau mungkin saya akan mencoba ini Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi agar kebutuhan anak-anak itu terpenuhi semuanya. Yang seperti kita tahu sendiri bahwa anak-anak ini kan memiliki profil belajar yang berbeda-beda tuh Bu. Jadinya mungkin saya akan memenuhi ke arah situ Bu. Dan rencana lain mungkin Bu, saya akan menggunakan sumber belajar yang berbeda mungkin ya Bu. Karena yang saya lakukan ketika di kelas itu biasanya saya hanya menggunakan sumber belajar dari buku paket saja Bu. Kalau anak-anak itu kan pasti punya gitu ya Bu, buku paket. Itu kan sudah wajib dari sekolah penggunaan buku paket. Tapi kadang ada kalanya anak-anak itu, Bu, aku nggak bawa buku paket seperti itu, dan akhirnya anak-anak itu tidak menemukan solusi untuk dirinya, akhirnya nggak bawa buku paket, ya udah aku nggak mengerjakan gitu Bu Dina. Jadi mungkin rencana saya ke depannya itu saya akan lebih membuat pembelajaran itu, sumber belajarnya itu kreatif. Jadi mungkin saya akan menampilkan seperti video pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi Bu. Jadi sesuai dengan ini ya Bu, tentang filosofi dari KHD bahwa membimbing anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dimana kodrat zaman sekarang itu teknologi sekarang kan tuh sudah canggih Bu Dina. Jadinya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu Bu, agar anak-anak pun jika menggunakan sumber belajar yang berbeda, mungkin semangat belajarnya akan muncul kembali. Mungkin gitu ya Bu Dina ya. Saya tadi sudah mendengar rencananya Bu Mary itu, Masya Allah sudah bagus sekali tuh Bu Mary, ide-idenya dengan menambah sumber-sumber belajar yang lain gitu ya. Tadi Betul. tidak hanya pada satu sumber belajar, jadi Betul. beberapa sumber belajar. Nah, untuk rencana ke depan itu kira-kira kapan mau dilaksanakan rencananya Bu Mary ini untuk anak itu? Untuk penerapannya mungkin saya tidak bisa memberikan due date khusus ya Bu, tapi insya Allah saya akan laksanakan segera mungkin Bu. Karena mengingat sekarang kan anak-anak ini sudah berada di jenjang yang paling akhir di SD, sudah kelas 6 gitu Bu. Jadi sebentar lagi mereka sudah menginjak SMP, jadi insya Allah akan saya segerakan untuk pengimplementasian dari rencana saya tersebut. Alhamdulillah berarti ya Bu Maria sudah ini ada rencana ke depan. Nah, selanjutnya dari ini apakah masalahnya Bu Mary sudah terselesaikan? Menurut Bu apa sudah tercerahkan? Mungkin masih ada unek apa yang bikin Bu Mary gelisah sampai sekarang, mungkin ada lain selain itu? Alhamdulillah dari percakapan barusan sepertinya saya sudah menemukan titik terangnya Bu Dina. Mungkin saya akan merubah dari diri saya sendiri ya Bu ya, sebagai dimana guru itu kan sebagai fasilitator. Jadi mungkin saya akan memaksa diri saya untuk menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif lagi kepada anak-anak agar anak-anak itu merasa tidak bosan ketika di kelas. Mungkin bisa diangkat dulu Bu Dina, enggak apa-apa. Sebentar ya Bu Mary, maaf ada gangguan kecil ini. Mungkin enggak apa-apa. Maaf Bu Mary, barusan ada kendala sedikit ini, ada telepon dari orang rumah, jadi mengganggu percakapan kita nih. Enggak apa-apa Bu Dina. Ya baik Bu Mary, tadi kan sudah kita bercakap-cakap terkait kebutuhan muridnya Bu Mary. Nah kira-kira kan sudah tadi Bu Mary jelaskan ya rencana kedepannya bagaimana. Selanjutnya tadi sudah Bu Mary unek-uneknya itu, apakah masih ada yang belum tercerahkan? Alhamdulillah dari percakapan saya dan Bu Dina barusan, saya sudah menemukan sedikit titik terang Bu Dina terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas 6 itu.
Oh, berarti sudah ada pencerahan ya Bu Mary, tidak ada kendala Alhamdulillah apa-apa ya? sudah Bu Dina. Alhamdulillah, ya. Tapi nanti mungkin ketika penerapan, mungkin nanti ada permasalahan lagi, mungkin saya akan minta waktunya Bu Dina lagi ya Bu, untuk sekedar sharing. Siap Bu Mary, saya kapanpun selalu berada untuk Bu Mary. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini, berarti kegiatan kita ini untuk membahas Bu Mary tentang masalah numerasi anak ya sudah terpecahkan ya, alhamdulillah. Jadi Bu Mary secara tidak langsung sudah menemukan solusi atas permasalahannya Bu Mary. Nah, nanti kita selanjutnya Bu Mary, semoga kita akan berbincang-bincang kembali mungkin terkait permasalahan lainnya. Nah, dari sini saya juga alhamdulillah juga sudah menyimak apa itu permasalahan Mary, saya mengambil ilmunya juga, pengalamannya. Jadi walaupun saya tidak mengalami apa yang Bu Mary rasakan, jadi saya mengambil pelajaran dari itu semua. Terima kasih Bu Mary atas ilmunya pada kali ini. Baik Bu Mary, terima kasih atas kesempatannya. Kita jumpa di lain waktu. Semoga diberikan sukses kegiatannya, Amin. numerasinya lancar. Jadi Bu Mary dengan murid-muridnya tujuan untuk memperbaiki numerasinya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih kembali juga Bu Selamat Dina. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang. Baik Bu Dina, alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sudah selesai. Tadi sudah melakukan percakapan bersama Bu Mary ya, Bu Mary sebagai coach dari Bu Dina, dan saya sudah mengamati nih Bu sejauh proses mana coach itu berlangsung. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebelum saya masuk ke pasca observasi. Tadi saya sudah melakukan perbincangan kucing dengan Bu Mary. Ternyata saya ada yang lupa Bu Farah. Tadi saya menanyakan komitmen tanggung jawab Bu Mary ke depannya itu bagaimana. Saya kelupaan karena tadi ada kendala telepon dari keluarga saya. Jadi saya lupa sempat menanyakan itu pada Bu Mary. Iya, benar-benar sekali Bu. Tadi ada beberapa catatan juga ya Bu. Sebelum saya sampaikan nih, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih pertanyaan-pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, monggo. Nah ini Bu, yang pertama, yang sudah Bu Dina lakukan saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya. Baik, kalau kompetensinya kan memang kita harus Bu ya, kita harus menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mary. Tadi saya sudah melaksanakan. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya kan menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif dan menggali potensi dengan kemampuan intinya. Benar Bu, baik Bu. Tadi saat proses coaching tadi Bu Dina sudah melakukan prinsip kemitraan, di mana Bu Dina merasa setara dengan coach Bu Dina, jadi tidak ada perbedaan ya. Sudah melakukan proses kreatif juga, di mana berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan berbagai solusi atas permasalahan yang dialami ya Bu. Betul. Dan Bu Dina tadi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kuci. Dari catatan saya memang benar, tadi sebelum saya menanyakan ini, saya bertanya kepada Bu Dina apa saja yang menjadi kendala, itu Bu Dina sudah sampaikan dan itu sesuai dengan catatan yang saya buat. Bu Dina, tadi itu ada kendala saat proses kucingnya di alur delta ya? Betul Bu. Dari secara umum nih Bu, catatan saya terhadap Bu Dina saat proses kucing bersama Bu Mary itu baik-baik saja dan sangat luar biasa ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah berjalan baik, jadi tidak ada kendala apapun. Bu Mary sangat terbuka sekali terhadap pengalaman belajarnya itu. Iya benar sekali Bu. Tadi terlihat ya bahwa kucingnya sangat mengekspresikan Iya. apa yang sudah menjadi permasalahannya sehingga dia mendapatkan solusi gitu ya Bu ya. Iya betul. Bu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Kira-kira dalam proses kucing tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
dalam tadi sudah bagus sebenarnya, cuma yang ingin saya kembangkan lagi kayaknya kehadiran tubuh. Jadi kehadiran tubuh yang perlu saya tingkatkan lagi nih. Ya benar, jadi harus fokus Iya ya. betul Bu. Harus fokus, jadi nggak ini kendalanya ya begitu itu Bu. Iya, itu tadi kan ada kendala telepon masuk. Telepon Ya masuk. gimana tuh Bu tadi ada kendala seperti itu Bu? Ya agak kaget sih ya, soalnya kan memang kita harus fokus terhadap teman kita sejawat ini, terhadap masalah yang ada. Jadi kalau sudah ada sekilas ada telepon gangguan itu agak kurang fokus akhirnya Bu. Jadi mau meningkatkan dan mengembangkan presence-nya lagi Iya, ya Bu, iya, kehadiran betul. penuh sehingga Iya. kuci akan merasa nyaman, Iya. relax gitu. Betul, Iya Bu, iya. jadi begitu saja ya Bu. Iya. Baik Bu Dina, hari ini saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya dari proses coaching yang Bu Dina lakukan bersama Bu Mary. Terima kasih atas tanggapan juga umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian observasi ini sudah selesai dari mulai pra observasi, proses coaching dan juga pasca observasi ini. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih. Harapan saya semoga Bu Dina tidak akan berhenti mengembangkan potensi Bu Dina. Jadi Bu Dina dan Bu Mary nanti bisa disampaikan untuk terus menjadi guru yang berdaya, yang bahagia dan membahagiakan para murid. Amin, Gitu amin, ya. amin. Mudah-mudahan. Saya akhiri ya Bu. Terima Oke. kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.